Risiko perubahan tingkat bunga. Yang pertama yaitu karakteristik risiko perubahan tingkat bunga. Dua tipe risiko yaitu yang pertama adalah risiko perubahan pendapatan, di mana pendapatan bersih berkurang dari yang diharapkan. Yang kedua adalah risiko perubahan nilai pasar, di mana nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu berubah menjadi lebih kecil atau turun nilainya. Yang pertama, risiko perubahan pendapatan. Perubahan tingkat bunga dapat menyebabkan sedikitnya perubahan pendapatan. Ada dua jenis risiko perubahan pendapatan, yaitu risiko penginvestasian kembali dan risiko pendanaan kembali. Selanjutnya, risiko yang akan kita hadapi dengan adanya perubahan tingkat bunga yaitu risiko perubahan harga pasar. Secara umum, jika bunga meningkat, maka nilai sekuritas akan mengalami penurunan. Jika penurunan nilai aset lebih besar dari penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan akan mengalami kerugian, dan sebaliknya, jika penurunan nilai aset lebih kecil dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka akan mengalami keuntungan. Yang kedua, pengukuran risiko perubahan tingkat bunga atau metode penilaian kembali. Repricing model. Repricing model mencoba mengukur risiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Model tersebut ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan aset dan kewajiban yang rentan terhadap perubahan tingkat bunga, yaitu aset atau kewajiban yang harus dinilai ulang jika tingkat bunga berubah. Selanjutnya, menghitung GAP antara aset sensitif dengan kewajiban sensitif terhadap perubahan bunga dan menghitung perubahan pendapatan jika tingkat bunga berubah. Langkah yang pertama, kita mengidentifikasi dan mengelompokkan aset. Misalkan aset bank pinjaman di pasar antar bank satu hari sebesar 2 miliar rupiah. Jika tingkat bunga berubah, misalkan naik, maka pendapatan bunga yang diperoleh akan berubah atau meningkat dalam hal ini. Dengan kata lain, aset ini tergolong sensitif dan harus dinilai kembali atau repris. Di sisi lain, melihat sisi pasifah, bank meminjam di pasar antar bank sebesar 3 miliar rupiah. Bank memiliki aset yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga sebesar 3 miliar rupiah. Ini tergolong sensitif dan harus dinilai kembali atau repris jika bunga harian berubah. Yang kedua, menghitung GAP dan antar aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga dan menghitung perubahan pendapatan GAP antara RSA dengan RSL bisa dihitung sebagai berikut. GAP sama dengan 2 miliar rupiah dikurangi dengan 3 miliar rupiah sama dengan min 1 miliar rupiah. Misalkan tingkat bunga meningkat sebesar 1%, misal dari 10% menjadi 11%, maka pendapatan bank tersebut berubah sebesar min 10 juta rupiah. Di mana kita mendapatkan min 10 juta rupiah didapat dari perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan didapat dari GAP dikali dengan bunga. GAP sama dengan min 1 miliar dikali dengan bunga 0,01. Jadi, dengan kata lain, bank tersebut mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah jika tingkat bunga sebesar 1%. Yang ketiga adalah pengukuran risiko perubahan tingkat bunga metode jangka waktu. Perhitungan gap jangka waktu. Jangka waktu untuk portofolio aset atau kewajiban dapat dihitung sebagai rata-rata tertimbang dalam jangka waktu aset atau kewajiban individual dengan membobot adalah nilai pasar dari masing-masing aset. Gap jangka waktu bisa dihitung dengan MA atau maturity of asset kurang ML atau maturity of liability. Maka semakin besar gap jangka waktu baik positif maupun negatif, semakin besar juga risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi. Contohnya adalah struktur neraca bank dengan gap jangka waktu yang tidak nol.
Jika bank memperkirakan tingkat bunga akan meningkat, bank bisa memperkecil gap jangka waktu atau bernilai negatif. Dalam situasi tersebut, nilai kewajiban akan turun lebih cepat dibanding nilai aset. Begitu pula ketika bank memperkirakan tingkat bunga akan menurun. Jangka waktu aset lebih besar dibandingkan dengan jangka waktu kewajiban. Selanjutnya yaitu imunisasi dengan metode jangka waktu. Jika bank ingin melakukan imunisasi melalui metode jangka waktu agar perubahan tingkat bunga tidak mengakibatkan kerugian, maka bank bisa menyamakan jangka waktu aset dan jangka waktu kewajiban. MA sama dengan ML atau MA kurang ML sama dengan 0. Bank bisa menekan risiko perubahan tingkat bunga dengan menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban, tetapi bank tidak bisa sepenuhnya mengimunisasi risiko perubahan tingkat bunga. Hal ini merupakan kelemahan dari metode jangka waktu. Metode durasi memperbaiki metode jangka waktu karena metode durasi memperhitungkan timing dari setiap aliran kas. Perhitungan durasi. Durasi bisa didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembobot purposive present value dari setiap aliran kas tersebut. Durasi untuk obligasi tanpa kupon sama dengan jangka waktu obligasi tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik durasi. Durasi akan meningkat jika jangka waktu aset semakin panjang, menurun jika yield meningkat, dan menurun jika kupon bunga meningkat. Selanjutnya, interpretasi ekonomi durasi. Hubungan antara durasi dengan perubahan harga bisa di DP per P sama dengan min D dikalikan DR per 1 ditambah R. Kemudian, terminan D per 1 ditambah R bisa diringkas dan ditulis menjadi MD, sehingga DP per P sama dengan min MD kali DR. Perubahan bunga mempunyai bentuk non-linear, sedangkan durasi mengasumsikan perubahan yang bersifat linear. Penyesuaian konvektivitas bisa digunakan untuk meningkatkan akurasi metode durasi. Selanjutnya yaitu imunisasi dengan metode durasi. Yang pertama, ketidaksesuaian durasi aset dengan kewajiban. Jika suatu bank mempunyai durasi yang berbeda antara aset dengan kewajiban, maka bank tersebut menghadapi risiko perubahan tingkat bunga. Semakin besar perbedaan tersebut, maka semakin besar risiko yang dihadapi bank tersebut. Gap yang positif menunjukkan bahwa jika tingkat bunga naik, bank akan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika gap menunjukkan angka negatif, kenaikan tingkat bunga akan menguntungkan bank. Semakin tinggi gap durasi, semakin tinggi risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, imunisasi modal saham. Bank bisa melakukan imunisasi dengan cara menyamakan durasi aset dengan durasi kewajiban atau delta E sama dengan negatif dari DA sama dengan DL kali K kali A dikalikan delta R per 1 ditambah R. Yang keempat, imunisasi rasio modal. Jika bank ingin mengimunisasi rasio modal, maka bank akan membuat durasi aset sama dengan durasi kewajiban. Atau DA sama dengan DL, nilai modal saham sama dengan nilai aset kurang nilai kewajiban.